Hola Mina! Seperti yang sudah kita tahu, Black Clover akan merilis chapter terbarunya beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 1 November nanti. Tapi hari ini, sudah ada beberapa bocoran atau spoiler atau sneak peek-nya. Walaupun tidak lengkap, karena hingga video ini dibuat, halaman yang tersebar hanya sekitar 5 halaman saja. Dan itu pun tidak berurutan. Tapi kita akan coba bahas sedetail mungkin, dan simpulkan apa yang sebenarnya terjadi di chapter itu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Seperti biasa di setiap rilisan Black Clover, kita akan mendapatkan sampul halaman berwarna. Dan kali ini sampul halaman berwarna itu memperlihatkan beberapa karakter Black Clover yang terbang melayang di atas laut. Seakan-akan sedang liburan musim panas di laut. Karena saat itu karakter wanitanya seperti Noelle, Mereoleona, Charlotte, dan Secre menggunakan bikini sedang melakukan parasailing di atas laut. Mereka duduk di sebuah kursi gantung yang kemungkinan terikat pada parasut atau layangan besar. Lalu parasut atau layangan besar itu terhubung menggunakan tali, dan tali itu ditarik oleh Leviathan di bawah yang berenang di permukaan laut. Ada juga Dorothy yang mengenakan bikini juga, lengkap dengan topi pantainya. Tapi dia duduk di sapu terbangnya. Selain mereka, Leopold pun terlihat mengenakan pakaian pantai, yaitu celana pendek dengan jaket pelampung. Tapi kita tidak tahu kenapa Leopold bisa ada di udara di atas laut. Dia hanya diperlihatkan dalam pose sedang melompat. Tidak ada alat yang dia gunakan untuk terbang melayang di atas laut. Sementara anggota Black Bull seperti Asta, Zora, dan Magna saat itu diperlihatkan terbang menggunakan balon udara. Lalu ada juga Nozel yang terbang menggunakan burung elang dari sihirnya. Begitu juga dengan Fugoleon yang terbang menggunakan salamander miliknya. Di sisi terjauh, ada juga Klaus yang terbang menggunakan kendaraan sihirnya. Tapi tidak hanya Klaus saja yang menaikinya. Ada juga rekannya dari Golden Dawn, yaitu Mimosa. Tapi di sini sangat disayangkan, Mimosa tidak mengenakan bikini seperti karakter wanita lainnya. Selain itu disayangkan juga, dalam sampul halaman berwarna kali ini, kita tidak melihat sosok Yuno Greenberry-All. Sementara judul dari Black Clover chapter 384 adalah Insupaya Supirito atau Inspired Spirit, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Semangat Terinspirasi. Judulnya lumayan sedikit ambigu, tapi kemungkinan besar maknanya terkait seseorang yang menjadi bersemangat karena terinspirasi seseorang. Jika dalam konteks alur yang sudah berkembang di chapter sebelumnya, bisa saja rekan-rekan Asta seperti Noelle, Leo, dan yang lainnya menjadi bersemangat lagi untuk bertarung karena terinspirasi dari kebangkitan Asta. Di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, Asta kembali dan Leo beraksi. Halaman pertama yang dibocorkan memperlihatkan momen lanjutan setelah Asta bangkit, atau setelah dia menebas malaikat tak berkaki yang akan menyerangnya saat sedang disembuhkan oleh Mimosa. Dan di halaman ini, Asta kembali menebas 2 malaikat tak berkaki yang saat itu berada di dalam pusaran api milik Leopold. Melihat Asta yang sudah bangkit, Leopold tersenyum sambil berkata, "Bagus sekali, kau sudah kembali Asta." Asta menjawab dengan berkata, "Ya, terima kasih semuanya." Teman-temannya yang lain seperti Langris dan Kiers tersenyum melihatnya. Begitu juga dengan rekan anggota Black Bull-nya, yaitu Finral dan Charmy, yang tersenyum bahagia melihat kebangkitan Asta. Setelah itu kita akhirnya diberikan jawaban tentang pertanyaan kita selama ini, yaitu bagaimana nasib Liebe. Dalam chapter terbarunya, tepatnya di halaman yang berbeda, Liebe akhirnya muncul dalam bentuk cibinya. Dia ada di pundak Asta. Saat itu Liebe merasa bersalah pada Asta, karena sebelumnya dia menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi Lucius, gara-gara dia tidak sanggup menebas licita palsu yang dijadikan tameng oleh Lucius. Tapi saat itu Asta tidak mempermasalahkannya. Dia hanya tersenyum sambil berkata, "Ya." Setelah kebangkitan Asta itu, semua rekannya kembali bersiap untuk bertarung. Leo berteriak, "Masih belum, kita masih bisa bertarung." Lalu Finral bersikap tidak seperti biasanya, di mana dulu dia selalu menghindari pertarungan, tapi kali ini dia bersemangat untuk bertarung. Dia berkata, "Baiklah, ayo kita turun untuk membantu." Langris yang ada di belakangnya pun sedikit keheranan. Dia tersenyum sambil berkata, "Itu sangat berani sekali untuk seseorang seperti kakak." Lalu seseorang datang menghampiri Asta sambil berkata, "Yato Mitsuke Tawa Asta."
Atau akhirnya ketemu juga kau Asta. Dari logat berbicaranya bisa dipastikan itu adalah Noel. Asta pun langsung berteriak, "Noel!" Noel tersenyum sambil berkata lagi, "Serius kau? Kau hebat sekali masih bertahan hidup. Aku memujimu." Lalu Noel menemui Charmy. Dia meminta satu piring makanan pemulih mana dari Charmy. Noel berkata, "Charmy, aku ambil makanan ini dulu." Charmy berkata, "Makanlah sebanyak yang kau inginkan." Lalu Noel berkata lagi, "Kau benar-benar menyelamatkanku. Aku benar-benar kehabisan kekuatan sihir." Setelah itu Asta memanggil Mimosa sambil tersenyum. Dia berkata, "Mimosa, aku pasti akan kembali hidup-hidup." Mimosa pun tersenyum menanggapinya. Dia berkata, "Ya, aku akan menunggumu." Kemudian setelah menghabiskan sepiring penuh makanan pemulih mana, Noel langsung bergegas. Dia berkata, "Ayo kita pergi Asta." Asta pun mulai mengaktifkan anti sihirnya sambil berkata, "Ya." Setelah itu kita melihat Noel dalam bentuk anti sihir. Dia diberi anti sihir oleh Asta dan dia langsung menggunakan form gabungan Leviathan dan anti sihir. Sama seperti Yuno yang menggunakan form Spirit Dive dan anti sihir. Bedanya seluruh tubuh Noel berwarna hitam, tidak sebelah-sebelah seperti form Yuno. Form Leviathan terlihat dari bentuknya saja, tapi bentuk khas anti sihir pun bercampur dengan sangat elegan dalam bentuk Leviathan itu. Seperti di pergelangan tangan dan kaki Noel, di sana terbentuk satu armor yang menjadi ciri khas Devil Union milik Asta, yaitu simbol garis seperti sebuah luka atau sering kita sebut simbol Iblis League. Nama form baru Noel itu adalah Sigad Battle Maiden's Valkyrie Dress, Black Dragon Form. Saat itu Asta pun sudah menggunakan Devil Unionnya. Dia terbang di belakang Noel yang sudah akan menerobos kumpulan malaikat tak berkaki di atas. Noel berkata, "Aku datang." Lalu Noel menghadapi 3 malaikat tak berkaki yang menghalangi jalan mereka menuju Lucius. Sementara Asta langsung pergi menuju Lucius. Noel berkata, "Di sini serahkan saja padaku. Pergilah duluan Asta." Sambil melesat melewati Noel, Asta berkata, "Baiklah." Sementara itu, di Hinokuni terjadi kekacauan besar. Kastil milik Ryu hancur total. Para Seven Ryuzen tergeletak tidak sadarkan diri. Mereka semua dikalahkan dengan mudah. Lalu ada sosok seperti seorang paladin yang mencekik Ryu dan mengangkatnya ke atas. Kita tidak diperlihatkan wajahnya, tapi saat itu dia berkata, "Kekuatan yang melampaui kekuatan-kekuatan hebat yang pernah kugunakan sebelumnya ini adalah yang terbaik. Tubuh paladin yang aku ciptakan sendiri sudah lumayan cukup untuk bisa bergerak. Aku bisa melakukannya." Sayangnya kita benar-benar tidak tahu siapa dia. Tidak ada petunjuk sama sekali. Tapi bisa dipastikan paladin itu bukan Yurulu karena dia tidak memiliki rambut panjang. Dia pun sepertinya bukan klon Lucius karena bentuk sayap dan tubuhnya berbeda. Dan kita tahu sebelumnya tidak ada klon Lucius yang datang ke Hinokuni kecuali dia datang setelah Asta kembali ke kerajaan Clover. Lalu di sana dia memberikan ancaman dan dihadapi oleh para Seven Ryuzen dan juga Ryo. Tapi sedikit aneh juga, kenapa dia harus menciptakan tubuh paladinnya sendiri? Apakah itu karena tubuhnya rusak? Lalu rusaknya karena apa? Apakah itu karena pertarungannya dengan para Seven Ryuzen dan juga Ryo? Masih cukup ambigu di sini. Tapi bisa juga dia adalah Hit yang sebelumnya tewas di tangan Yosuga. Jika kita perhatikan fisiknya, sayapnya lumayan cukup mirip. Bagian leher belakangnya pun lumayan cukup mirip. Dia pun memiliki rambut pendek sama seperti Hit. Tapi kita tidak bisa memastikannya juga, karena saat itu dia mengatakan sudah menciptakan tubuh paladinnya sendiri. Sejauh ini kita tahu yang bisa menciptakan tubuh paladin adalah Lucius. Apakah seorang paladin bisa menciptakan tubuhnya sendiri? Atau hanya Hit saja? Tapi kita tahu, Hit itu pengguna sihir es. Atau mungkin itu dari sihir keduanya, yang dia dapatkan dari iblis yang dimasukkan ke dalam jiwa dan tubuhnya. Atau justru, paladin itu bukan klon Lucius, bukan juga paladin Hit, melainkan paladin baru yang bahkan tidak kita duga-duga. Entahlah, coba kalian tuliskan pendapat, asumsi dan spekulasi kalian di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video spoiler, atau kita sebut saja sneak peek chapter terbaru Black Clover, yaitu chapter 384. Saya akan langsung update jika sudah mendapatkan bocoran panel lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.